It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Yes, Lord. Be glorified in everything we say. And have your way. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house. It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. It's your house. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Shalom warga kerajaan, saya sampaikan apa yang kita harus lakukan di dalam suasana seperti ini. Yang pertama saya katakan take heed of yourself, waspada. Ya, kita harus menjaga pikiran kita tetap penuh shalom, hati kita tetap panas bagi Tuhan. Tetapi selanjutnya kan saya beri nama Corona Academy, bukan Corona Pandemi. Karena firman Allah mengatakan akan ada pemurtatan, akan ada penganiayaan, bahkan ada pengkhianatan. Mereka akan saling membenci. Belum pernah saya alami, yaitu perang doktrin yang saling menjelekkan, pasti masuk neraka dan sebagainya. Seperti sekarang ini, aneh sekali. Senjata itu harus diarahkan kepada musuh. Musuh kita bukan darah dan daging, kuasa kegelapan, bukan di antara saudara. Saya masih ingat ada seorang hamba Tuhan yang pernah mengalami kejatuhan. Dan dia berkata, satu-satunya tentara di dunia yang membunuh, yaitu tentara yang terluka, cuma gereja katanya. Aduh, sedih sekali saya dengar itu, saudara. Sebab kita ingat John Cain, dia saudaraku menjadi pahlawan karena apa? Karena dia mengalami terluka waktu perang Vietnam. Tetapi jangan sampai saling menyerang satu dengan yang lain. Firman Allah mengatakan, ya, bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang akan diselamatkan. Saudara, tidak semua orang diselamatkan, hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya. Karena itu saya sampaikan bagaimana dalam Corona Academy ini, pertama kita diajarkan yaitu panjang sabar. Lalu kemudian ketekunan dan ketahanan.
Dan di sini hipomeno artinya tahan di bawah tekanan, tahan menghadapi penderitaan. Tidak pernah diajarkan bahwa kalau kita mengikut Kristus, everything's gonna be alright, selalu ada promosi. Firman Allah mengatakan, Rasul Paulus membukakan rahasia ini. Bagi kita bukan cuma mendapat kasih karunia untuk diselamatkan, tapi juga kasih karunia karena menderita karena nama Yesus. Dalam hidup saya, berapa kali saya difitnah orang karena nama Tuhan, dibenci karena nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, dan saya mengerti rahasia ini. Saya belajar seperti Musa. Musa mengatakan penghinaan karena Kristus itu lebih dari harta benda Mesir. Karena itu di dalam Corona Academy ini kita sedang belajar ketahanan. Ya, kita tahan tidak ngomong sembarangan. Kita tahan yaitu menghadapi apapun kita bisa tetap mengucap syukur. Kita tidak bilang nih hari buruk, kita katakan this is the day that the Lord has made. Dan kita masuk hadiratnya dengan ucapan syukur. Karena itu umat Tuhan, pertama-tama periksa hatimu. Tetapi juga kita harus periksa ketahanan kita. Ya, kalau kita masuk ke sebuah gedung, termasuk gedung kita, tangan kita diperiksa. Firman Allah mengatakan Yusuf itu tangannya tinggal lihat. Lihat itu saudaraku kuat, teguh, tidak gampang patah, tidak gampang putus. Ya, saudara kita memerlukan keteguhan hati. Kita memerlukan ketahanan supaya kita diselamatkan. Di sana adalah bukan soteria tetapi sotso. Sotso di sana adalah selamat roh, jiwa, tubuh. Roh kita sudah diselamatkan, jiwa kita sedang diselamatkan. Dan kalau kita bertahan, tubuh kita akan dirubah tubuh kemuliaan. Angkat kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kamu menjadi percaya. Terpuji nama Tuhan. Amin.
GBI Rock Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. 21 September 2020, adik Gracio Ethan Kalisto Suryoputro. 22 September 2020, Bapak Rudi Susilo Basuki. 23 September 2020, Bapak Jojo Suryanto. 23 September 2020, Saudara Fernandes Lucas Stefanus Fitter. 23 September 2020, Bapak Alvin Yeremia Petrus. 23 September 2020, Saudara Joseph Christian. 23 September 2020, Adik Catherine Karisa Butar-Butar. 23 September 2020, Bapak Oe Slamet Kurniawan Wijaya. 24 September 2020, Adik Yudorelia Fiona Setiawan. 25 September 2020, Saudara Asip Rianus Welling. 26 September 2020, Adik Christian Elisa Sahureka. 26 September 2020, Ibu Dwita Lisviantari. 27 September 2020, Saudara Victor Tobias Zamia. Hadiahnya, baca firman Tuhan di Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulang tahun pernikahan 27 September 2020, Bapak Stefan Christian Suryoputro dan Ibu Helma Tince Barus. Hadiahnya, baca firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus memberkati. Gimana kabar Kak Nona? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya? Semua sehat. Keluarga sehat ya? Ya, kalori gimana? Wah, sehat dong pastinya. Tuh, Kalau gitu. nggak kita nggak akan ketemu dong kita. Kita nggak akan jalan-jalan. Kita sering ketemu kan? Kita kan lagi jalan-jalan. Iya bener. Aduh, cuaca di Balikpapan ini, aduh kadang panas, kadang hujan ya Kak. Iya, Nggak nggak tentu nentu. juga ya. Iya. Kalau nggak jaga kesehatan, wah bisa berabe nih kita ini ya. Apalagi kondisi lagi kayak begini. Iya ya, nih, Kak, ya. apalagi Aduh. tentang COVID itu loh Kak. Balikpapan ini kayaknya kemarin parah ya Iya, naiknya sehari ya. itu loh bisa sampai 90 orang yang Wow. positif. Tapi puji Tuhan sih makin hari Makin turun ya, makin Iya. progres ya. Kan serem juga ya. Iya, serem juga. Oh iya. Ya makanya ya gereja kita masih online service ya. Benar masih. Belum- Kita mesti sabar-sabar. Ya, belum offline ya. Benar. Belum harus datang ke gereja gitu untuk ya. beribadah. Jadi kita Betul. masih ibadah online. Pasti Puji selalu ibadah online dan Online. kita nggak tahu nih kayaknya sampai kapan, kayaknya nikmati aja ya Kak ya. Nikmatin aja ibadah dulu online. ibadah online kita. Betul. Sabar-sabar sampai kita ibadah offline. Ya, karena memang sirkulasi udara banyak karpet juga kan di Ya, RCC ruangan Novotel tuh ya. tertutup. Ruangan tertutup. Jadi ya memang ya kita harus benar-benar bersabar Ya, benar-benar. untuk bisa ibadah offline lagi kembali dengan sekarang pastinya masih online ya. Dinikmati dulu Dinikmati. ibadah online kita. Betul. Kan sama aja kan? Kita Betul tetap sih. beribadah juga. Iya, kita kan bukan nonton ya, Benar. maksudnya kita beribadah di rumah. Jadi ya memang ya saat-saat ini ya memang baiknya kita harus ibadah online dulu. ya. Iya. Oke. Oh, tuh di depan RC itu Kak. Oh iya. Gimana kalau kita ambil itu anggur berjamuan ya? Benar-benar yuk. Iya, yuk.
Wah, ini dia anggota jamunya. Non, keluargamu ada berapa? Tiga ya? Aku Mercy. Oke, kalori ambil ya. Oke. Oke, tepat kalori ada kalori sama korudi, berarti 2 ya. Cukup kali ya? Ini kan buat 1 bulan kan? Iya ya, benar. Oke. Wah, praktis ya. Iya. Udah untuk 1 bulan ya. Sudah nggak repot Iya, lagi. nggak repot lagi kita. Oke. Non, KM masih jalan kah? Masih sih Selama Kak. pandemi, khususnya Selama pandemi ini masih jalan. Cuman Hmm. ya itu kita kendalanya kalau dari Zoom itu kita kan dibatasin tuh. Oh iya cuma sih, 40 menit. Iya, jadi kadang masih ada yang mau dibahas itu nggak cukup waktunya. Oh iya. Kamu ingat gak sih minggu lalu pas ibadah, kayaknya Mm-mm. Pak Yunus ngumumin soal link KM disediakan, Iya, iya. disediakan oleh tim KM yang durasinya agak lama. Nah, bagi KM-KM yang kesulitan dalam menggunakan aplikasi Zoom untuk ber-KM karena keterbatasan waktu hanya dikasih 40 menit, maka kami tim KM akan memfasilitasi KM-KM Bapak Ibu dengan membuka link Zoom. Bapak Ibu hanya perlu mendaftar ke saya, tanggal dan jam KM-nya. Nah, nanti tim KM akan membuat link Zoom-nya sesuai dengan tanggal dan jam yang sudah Bapak Ibu daftarkan kepada saya. Untuk informasi yang lebih lengkap nanti Bapak Ibu bisa hubungi saya di nomor berikut ini. Nah, tapi dengan catatan Bapak Ibu harus menginstal aplikasi Zoom di handphone atau di laptop Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa lama ya itu? Kalau katanya kemarin informasi dari tim KM tuh bisa sampai 2 jam lebih loh. Wow, Iya. lama loh. Dan kakak udah daftar untuk KM Oh iya, hari oh, ini. itu pakai daftar. Pakai dong. Oh, Kalau aku enggak, juga rencananya KM-nya hari ini. hari ini. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Soalnya menurut tim KM itu dalam 1 hari dengan waktu yang sama itu cuma bisa 4. 4 KM Iya, dan itu 4 harus KM. daftar Dan dulu. harus daftar. Oh, berarti aku harus geser nih, ganti hari dong. Iya, kamu daftar sekarang untuk mungkin untuk besoknya atau enggak minggu depan atau enggak, kayaknya enggak minggu depan ya karena kayaknya minggu ini ya. Harus tetap ada Ya KM. mungkin geser hari entah untuk besok atau enggak lusa. Oke, tapi Eh, harus daftar ya. harus Paling daftar. banyak dalam sehari itu 4 KM ya. 4 KM. Oke, Dan bersamaan ya? bersamaan ya di jam yang sama Di jam ya. yang sama. Kalau misalnya jamnya berbeda ya mungkin bisa. Bisa. Karena kan kita bergantian Iya, betul, tadi. betul. Bisa 2 jam lebih loh. Jadi kita bisa diskusinya lebih enak Nah, tuh. lebih panjang, waktunya Iya, lebih banyak ya. Iya, tinggal WA aja tim KM, ada Pak Yunus, ada Kalina. Nah, nanti mereka kan feedback untuk memberikan link Zoom-nya Yang disediain ya. yang disediakan. Wah, keren tuh. Jadi Ya, enak. lebih enak kan ya? Lebih enak. Iya, soalnya dulu sebelum ada pengumuman ini nih, waduh, Susah, repot deh. Kak. Kita lagi asik-asiknya diskusi nih. Tiba-tiba ada yang hilang nggak bisa masuk lagi. Iya, kan? kebanyakan seperti itu. Iya, Wah, aduh. jadi ya memang hebat ya, lebih mudah kita Iya. KM-nya ya. Jadi lebih enak, Iya. nyaman. Kurang apa lagi gitu ya, udah disediain ya. Wah, luar biasa. Karunia Ibadah online, menikmati. iya, ibadah online. Oke. Iya. Kita komsel setiap hari. Oke, kan? kapan Wah, aja kan kita yang ngatur, tinggal betul, daftar. Betul. Oke, baiklah. Yuk. Thank you Kak infonya. Oke. Oke, teman-teman semua, karena kita sekarang sudah tertib administrasi untuk KM dan ini juga pesan dari tim KM, jadi kita mau persembahan. Persembahan ini ada barcode-nya. Jadi aku share ya barcode-nya sekarang, kalian bisa langsung scan QR code-nya ya. Oke, sudah muncul di layarnya masing-masing. Oke ya, silahkan persembahan. Sip. Nah, kalau misalnya tadi yang nggak bisa atau nggak mau pakai scan barcode, aku ketik rekening GBI Rock ya. Kalian nanti bisa transfer ke sana. Bisa juga sendiri, bisa juga melalui aku sebagai GKM. Nanti aku akan transferkan ke rekeningnya GBI Rock. Aku chat dulu ya di
kolom chat ya, tolong dibaca ya. Ya, sudah aku chat ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya nggak mau scan barcode, nanti bisa transfer ke rekening gereja. Tapi kalau misalnya ribet juga di rekening gereja, karena harus report lagi, nggak apa-apa ke rekening aku sebagai GKM, nanti aku transferkan ke rekening gereja. Ya, setelah itu mohon ya teman-teman, nominalnya nanti bisa chat ke aku ya, supaya aku bisa laporan buat laporan administrasi ke Gereja Soft ya, untuk nominal persembahannya. Oke teman-teman, kayaknya diskusi KM kita seru ya minggu ini. Ayo kita akhiri dengan berdoa. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya berdoa supaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat, luar biasa dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Oke Bapak Ibu, minggu ini kita ada yang spesial. Ya, kita ada yang spesial karena Rocky mengadakan acara Zoominar. Temanya adalah kecemasan anak dalam adaptasi kebiasaan baru. Nah Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu kita bahas tentang kecemasan, dan di situ saya pernah singgung bahwa yang cemas itu bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak juga mengalami kecemasan. Nah di Zoominar kali ini Bapak Ibu, kita akan belajar banyak tentang kecemasan anak itu sendiri ya. Dilayani oleh Ibu Tirsa Anastasia Sumito. Beliau adalah anak Pak Roni Daud Simeon. Nah, Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk segera daftar, ya. Hubungi Kakak Rocky, Kak Lori, atau nanti ada link pendaftaran yang sudah disiapkan. Bapak Ibu bisa langsung klik dan terhubung dengan pendaftaran Zoominar ini. Minggu ini ya Bapak Ibu ya, jadi jangan lupa untuk daftar. Saya ajak Bapak Ibu untuk daftar, saya sudah daftar ya. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan masuk dalam ibadah online kita hari ini Bapak Ibu. Ya, milikilah sikap hormat dalam kita beribadah, respect ya. Jangan mentang-mentang karena kita ada di rumah, kemudian kita tidak menaruh sikap respect dan hormat. Kita sadar bahwa Tuhan kita ada di rumah kita. Amin. Kita tidak sedang nonton ibadah ya Bapak Ibu ya, tapi kita sedang beribadah. Oleh karena itu, ibadahlah di ruangan yang nyaman dan bersama-sama dengan seluruh keluarga, tidak sendiri-sendiri, kecuali jika Bapak anak-anak KGC yang kos sendiri ya. Pokoknya miliki suasana yang nyaman untuk kita beribadah gitu. Sehingga kita benar-benar mengikuti seluruh rangkaian ibadah. Mulai dari puji-pujiannya ya, penyembahan, semua rangkaian ibadah online ini ayo kita nikmati Bapak Ibu. Ya, kita terlibat secara aktif. Amin. Dan memiliki hati yang sungguh-sungguh kita mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu dalam setiap ibadah online kita ada perjamuan dan hosti dan anggur. Bapak Ibu bisa mulai siapkan. Kalau Bapak Ibu mau, di Rock Center selalu disiapkan hosti dan anggur. Bapak Ibu bisa mampir kalau ke Rock Center ya. Nah, selamat beribadah Bapak Ibu. Stay healthy. God bless you.
Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the songs I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the songs I sing, more than the next heartbeat, more than anything. Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back
need you, Lord. I need you, Lord. I need you. I need you more. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Whoa, we give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise, oh Lord. We give you the highest praise. 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 We thank you, Lord, for everything that you've done in our lives, oh God. Sampai selamanya Kau Bapa kami yang setia, sempurna dalam kami, Tuhan. Yesus, Engkau berkuasa. Segala hormat, segala pujian hanya bagimu, Tuhan Yesus. Kami memujimu. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. 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 Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Luar biasa ya, kita terus dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dalam segala keadaan, situasi, kita percaya Tuhan tidak pernah gagal melindungi kita, ya. Dan kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini di mana kami bisa kembali beribadah dari rumah masing-masing. Karena kami tahu Engkau Maha Hadir, Engkau hadir di ruangan kami, di tempat di mana kami berada, dan karena itulah kami menaruh hormat, respek kami akan kehadiran-Mu ya Tuhan, karena saat ini kami sebut sebagai sebuah ibadah online, dan karena ini adalah sebuah ibadah, maka sungguh-sungguh kami menaruh hormat kami kepadamu dalam ibadah ini, biarlah Engkau menikmatinya ya Tuhan. Bicara lewat hamba-Mu Tuhan, segala persiapan hamba tidak ada artinya tanpa Engkau sendiri yang intervensi berbicara buat kami. Kami butuh hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami buka hati yang luas untuk Engkau. Amin. Puji Tuhan. Yes. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul dari pelajaran kita saat ini, bukan pendemo pandemi. Oke, main-main kata sedikit ya. Tapi ada yang menarik dari judul ini, karena kalau Bapak Ibu coba googling aja dan ketik
Misalnya Corona demo Corona worldwide. Ketik aja, maka gambar-gambar ini akan muncul, Bapak Ibu. Di seluruh dunia sampai saat ini mulai terjadi demonstrasi corona, ya. Orang merasa perlu unjuk rasa untuk apa yang mereka pikir lebih baik atau apa yang mereka pikir ada yang salah, khususnya kepada yang mereka demo, ya. Termasuk di Yerusalem ada demo corona, ya. Melbourne, yang paling banyak fotonya adalah di Berlin, ya. Bahkan di Amerika agak sedikit rohani, ya, dia punya poster. Dia bilang, bebaskan kami untuk bernafas dari udara yang Tuhan berikan. Gitu. Jadi ini demo masker, ya. Mereka bilang supaya mereka bisa bebas bernafas karena udara itu adalah udaranya Tuhan. Gitu. Oke, Bapak Ibu dikasih Tuhan, rupanya memang orang-orang sudah mulai enggak tahu titik jenuh kah atau apa ya namanya, sehingga mereka perlu melakukan hal-hal seperti ini. Bersyukur sekali saya enggak menemukan ada di Indonesia demo corona, ya. Puji Tuhan. Tapi yang ada di Indonesia enggak ada di dunia, maksudnya di negara yang lain. Misalnya apa? Mengambil jenazah untuk tidak dimakamkan secara protokol. Nah, kayaknya di bangsa-bangsa lain itu tidak kelihatan. Hanya di bangsa ini yang orang bisa berani jenazah diambil padahal sudah suspek malah positif corona, mereka ambil itu jenazah gitu. Apapun itu, keadaannya memang menjadi sangat memprihatinkan akan respon orang terhadap COVID-19 ini. Apakah di Alkitab tidak pernah terjadi demo? Sekarang saya tunjukin demo dalam Alkitab. Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Di awal dari online service pernah kita baca ayat ini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, yaitu Musa dan Harun, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun itu, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, nah ini ya, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Seperti mungkin saudara ingat, saudara tahu bahwa ini tentang bagaimana bangsa Israel sebentar lagi masuk ke tanah perjanjian. Setelah perjalanan panjang di padang gurun, mereka akan masuk ke tanah perjanjian, namun ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, akan masuk ketika ada 12 pengintai, saudara ingat tuh kisah? Maka kebanyakan memberikan hoaks, laporan-laporan negatif yang membuat mereka terintimidasi, dan akibat itu yang terjadi adalah mereka menolak Tuhan sebenarnya. Ya, dari mana kita tahu? Coba kita lihat ayat selanjutnya, Bilangan 14 ayat 8. Musa dan Harun berusaha menenangkan mereka, dan demikian juga Yosua dan Kaleb, ya. Kemudian ayatnya bilang begini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Nah, dinasehatin bangsa yang demo ini, ya. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Lihat perspektif dari Yosua dan Kaleb, luar biasa. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, jangan takut kepada mereka. Ayat 10, lalu segenap umat itu mengancam, lihat itu, hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Nah, ini namanya aksi anarkis kalau dalam demonstrasi, ya. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan.
kepada semua orang Israel. Nah, lihat ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Nah, tuh. Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda, mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Ini adalah peristiwa demonstrasi di Alkitab, ya, yang sebenarnya berakibat serius bagi bangsa Israel, khususnya yang demo. Karena kemudian kita tahu orang-orang yang demo ini, yang bersungut-sungut ini, yang bertindak anarkis ini, tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Fatal sekali. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa mungkin sekali situasi ketidakpuasan terhadap apa yang Tuhan izinkan atau Tuhan sedang lakukan, itu berujung pada unjuk rasa. Ya mungkin saja kita tidak akan melakukan hal-hal seperti para pendemo di masa pandemi ini, namun ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita punya potensi untuk merasa tidak puas atau menolak, bahkan kalau Alkitab bilang tadi Tuhan merasa dinista, ditolak, mereka tidak percaya. Faktanya padahal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudaraku, mereka sudah melihat mujizat di padang gurun. Cerita padang gurun adalah cerita yang syarat dengan mujizat. Mujizat demi mujizat bagaimana Tuhan pelihara mereka. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa mujizat yang kita alami tidak selalu bisa menjadikan alasan kepada kita bahwa kita percaya kita akan selalu ditolong Tuhan. Buktinya bangsa Israel yang sudah berlimpah akan mujizat dengan sangat mudah melupakan Tuhan, menista Tuhan, mendemo Tuhan, berunjuk rasa karena mereka merasa bahwa mereka mengalami perlakuan tidak adil menurut mereka. Sebagai hamba Tuhan, saya suka mendapati orang-orang yang mungkin tidak demonstrasi, tidak unjuk rasa, tapi pada faktanya mereka menolak percaya, berhenti percaya pada apa yang Tuhan bisa buat. Kita telah belajar bahwa salah satu yang membuat kita tetap bisa kuat, bahkan memiliki alasan untuk move on di masa pandemi ini, adalah karena kita punya iman. Iman itu adalah sesuatu yang membuat kita percaya bukan pada apa yang bisa kita lakukan, tapi percaya pada apa yang Tuhan sudah lakukan dan Tuhan akan lakukan. Lebih khusus percaya pada apa yang Tuhan sudah lakukan. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan sejarah umat percaya? Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita? Di masa lalu tentunya, karena sudah dilakukan. Ada banyak mujizat, ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang hebat yang Tuhan lakukan. Itulah iman. Di masa depan kita percaya apa yang Tuhan sudah buat di masa lalu. Dan Tuhan akan terus melakukannya dalam kehidupan kita. Tapi rupanya untuk beberapa orang itu tidak cukup. Karena mereka merasa mereka tertekan, mereka merasa Tuhan tidak adil, bahwa Tuhan melakukan hal-hal yang bagi mereka menyusahkan, menyulitkan, dan seterusnya. Nah, judul dari pelajaran kita ini adalah kita bukan pendemo pandemi. Ya. Maka kita perlu belajar bila manakah atau kapan orang Kristen punya potensi menjadi pendemo pandemi. Kapan? Ada 3 kondisi yang ingin saya bagikan. Kondisi yang pertama adalah ketika mereka tidak lagi percaya pada apa yang Tuhan bisa buat. Ketika orang percaya, kita, saudara dan saya, mulai nggak percaya pada apa yang Tuhan bisa buat. Mungkin secara letterlah ya, secara langsung, kita tidak ngomong demikian. Tapi pada prakteknya banyak orang Kristen sudah mulai lelah untuk percaya. Lagi ya, mulai capek untuk percaya. Sebab melihat keadaan yang tidak kunjung membaik. Saya mau bilang buat keluarga rohaniku, keluarga besar Rock Balikpapan, situasi yang kelihatannya tidak kunjung membaik, jangan membuat kita menjadi lelah untuk percaya.
Sebab apabila terjadi demikian, kita punya potensi untuk menjadi pendemo pandemi. Mungkin kita tidak turun ke jalan, tapi tindakan kita, sikap kita sudah mulai menista Tuhan. Dalam artian mulai nggak percaya apa yang Tuhan bisa buat. Saudara dikasih Tuhan, jangan dianggap ini berlebihan, karena saya dalam pelayanan dan pengembalaan mulai melihat orang yang lelah untuk percaya, orang yang kecewa, orang yang kemudian mengambil tindakan-tindakan yang mereka pandang baik di luar daripada melakukan apa yang Tuhan mau. Maka ada kondisi berikutnya, kondisi kedua yang membuat kita bisa bercermin untuk melihat apakah kita punya potensi untuk menjadi pendemo pandemi. Kondisi kedua adalah ketika tindakan kita tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika tindakan kita tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Atau dengan kata lain, kita sudah mulai lelah untuk melakukan firman Tuhan. Dilakukan juga tidak terjadi apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, stop ya. Kita belajar percaya pada Tuhan. Lihat dari sisi Tuhan, dari sisi iman pada apa yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu. Yang paling besar adalah peristiwa salib, di mana Dia memberikan hidupnya kepada kita. Itu cukup untuk membuat kita percaya bahwa Tuhan sanggup dan akan terus menjaga kehidupan kita, karena yang paling mahal sudah diberikan, yaitu kehidupan yang kekal. Ketika kita mulai lelah untuk percaya apa? Iman apa? Keadaan tidak berubah, situasi tidak berubah. Hati-hati, saudara dikasih Tuhan, kita punya potensi menjadi pendemo pandemi. Artinya menjadi orang yang kemudian menolak untuk percaya pada Tuhan, bahkan lebih percaya pada apa yang Dia bisa lakukan. Saudara dikasih Tuhan, itu kondisi yang kedua. Kondisi pertama, ketika kita tidak lagi percaya pada apa yang Tuhan bisa buat. Yang kedua, ketika kita mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati sekali lagi saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga, ketika tidak bisa lagi memiliki persekutuan dengan Tuhan secara intim dan akrab yang penuh hormat. Ya, ketika kita tidak bisa lagi memiliki persekutuan yang intim, yang akrab. Ibadah-ibadah mengalami kejenuhan, online service seperti ini, mesbah pribadi seperti monoton, tidak ada respect lagi, saudara dikasih Tuhan. Saudara, mungkin saudara tidak respect sama saya, that's okay. Tapi respectlah pada Tuhan yang hadir di ruangan saudara. Bila saudara meyakini ini adalah ibadah, walaupun online, hormatilah Tuhan di ruangan di mana Anda berada saat ini. Karena Tuhan ada di sana kan? Jadi hormatilah Tuhan. Nah, orang yang sudah mulai kehilangan respect pada Tuhan, kehilangan hormat pada Tuhan, biasanya dalam pengalaman saya, ini bisa salah, adalah berbanding lurus dengan orang yang kemudian mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Selalu, coba cek aja. Siapakah orang-orang yang sudah mulai melakukan hal-hal yang mereka pikir baik, mereka tidak melakukan lagi apa yang firman Tuhan suruh mereka lakukan. Mereka juga adalah orang-orang dalam ibadahnya, orang-orang yang sudah mulai menaruh rasa tidak respect, tidak hormat pada hadirat Tuhan. Alias kalau ibadah ya sekedar ibadah saja, rutin saja, yang penting sudah ibadah, karena anak suruh ibadah, istri suruh ibadah, suami suruh ibadah, dia beribadah tapi respectnya tidak ada, hormatnya tidak ada. Why? Hati-hati saudara dikasih Tuhan, kita punya potensi untuk mengalami kehidupan rohani yang tidak lebih baik. Seharusnya dalam masa akademi pandemi ini, kita memiliki banyak pembelajaran. Saya mengusulkan kepada saudara, banyaklah lihat ke dalam. Minggu lalu ketika Pak Roni berkhotbah tentang kesehatan dari sisi firman Tuhan, sebenarnya saya sudah mendapatkan sebuah judul yang bagus, yaitu melihat ke dalam. Tidak usah melihat keluar. Tidak usah melihat apa yang orang lain lakukan, maka kita seperti ini. Situasi di luar, maka kita seperti ini. Situasi hari ini, kesempatan yang bagus untuk melihat ke dalam paling banyak. Jangan selalu lihat orang. Saudara dikasih Tuhan, situasi di luar, lebih bagus lihat ke dalam. Ya, maintain ke dalam. Maka kalau Anda sudah mulai maintain ke dalam, tidak ada masalah dengan yang di luar. Karena di dalam Anda sudah improve, sudah bertumbuh di dalam. Tidak ada masalah yang di luar.
Tapi banyak orang sudah mengalami situasi sulit, sudah sakit, yang dilihat di luar terus, nggak lihat ke dalam. Artinya apa sih? Tidak evaluasi, tidak kontemplasi. So, ini kasih Tuhan. Ini kesempatan. Di rumah aja misalnya. Itu kan kesempatan untuk lihat ke dalam, lihat rumah, lihat hubungan, lihat kondisi kita secara pribadi. Kalau kami para hamba Tuhan, lihat pelayanan kita, evaluasi lagi. Itu yang sedang saya lakukan hari ini. Lihat ke dalam aja. Lihat ke dalam. Saya menyarankan saudara, lihatlah banyak ke dalam. Nah, dalam rangka itu, duduklah di kaki Tuhan dengan penuh respek, penuh hormat, dalam keakraban, dalam keintiman. Mereka yang ibadahnya sudah mulai hambar, sudah mulai jenuh, hati-hati. Sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan saudara di jurang di mana Anda punya potensi besar untuk menjadi pendemo pandemi. Artinya saudara merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan lakukan. Mungkin saudara tidak turun ke jalan untuk demonstrasi, namun tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang menentang secara tidak sadar apa yang Tuhan lakukan. Saudara, hati-hati dengan 3 hal ini. Mari kita bercermin, kita cek lagi kita punya kondisi, apakah kita mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, apakah kita mulai banyak melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan? Hati-hati ya saudara. Atau apakah dalam setiap ibadah kita mulai mengalami kejenuhan? Hati-hati saudara. Manusiawi, tapi tanggung jawab kita untuk membakar api, membakar gairah kita. Orang bilang jenuh lah, terserah, tapi saya enggak. Saya membakar gairah saya, membakar semangat saya. Kalau saya sebagai seorang suami jenuh, gimana saya berharap istri dan anak-anak saya kemudian menyalanya dalam Tuhan? Kita para suami paling bertanggung jawab dengan kondisi yang terjadi di keluarga kita. Itu sebabnya saya bangun terus gairah saya. Sebagai gembala, kalau saya mulai jenuh, gimana jemaat? Gimana keluarga rohani saya? Saya bangun. Manusiawi mungkin yes, tapi saya tidak mau setuju bahwa karena itu manusiawi kemudian saya mau melakukannya. No, big no. Saya tidak mau melakukannya. Saya punya tanggung jawab terhadap diri saya, terhadap istri dan anak-anak saya, terhadap keluarga saya, terhadap keluarga rohani saya di keluarga besar Rock Balikpapan. Saya membangun diri saya bangun gairah saya. Kepercayaan saya bangun. Iman saya untuk tetap melakukan firman Tuhan saya bangun. Saudara kasih Tuhan. Saudara, mari kita lakukan hal itu. Oke? Saya selesai dengan 3 alasan kenapa kita bukan pendemo pandemi. Ada 3 alasan. Yang pertama, kita memiliki firman Tuhan setiap hari. Itulah sebabnya kita bukan pengunjuk rasa di masa pandemi ini. Yosua 1 ayat 8, ayat yang terkenal. Sering diulang-ulang di mimbar kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, bilang kiri kanan di situ. Jangan lupa baca Alkitab. Jangan lupa. Alkitab bilang begitu. Janganlah engkau lupa. Tidak hanya baca, memperkatakan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sudah clear kan firman Tuhan? Supaya engkau hati-hati. Sesuai dengan apa? Firman Tuhan yang tertulis di dalamnya. Sebab kalau kita hati-hati, perjalanan kita akan berhasil dan akan beruntung. Jangan cuma ngomong, apa saja yang saya buat dengan tangan saya berhasil, sehat, dan beruntung. Harus punya dasar firman kan, supaya apa yang kita buat berhasil dan beruntung. Apa itu? Punya firman setiap hari. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, perintah lo itu, kuatkan dan teguhkan hati. Di masa hari ini, perlu kita kuatkan hati dan teguhkan hati. Dengar ya, kita coba lihat ayat ini sebentar. Kita diperintahkan untuk kuatkan dan teguhkan hati. Dengan kata lain, hal menguatkan hati itu tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab di luar secara eksternal. Tanggung jawab saudara untuk menguatkan hati, meneguhkan hati saudara. Di luar mengecewakan. Yes, akan selalu banyak situasi mengecewakan. Tapi bahwa saudara kuat dan teguh tergantung saudara. Alkitab sudah perintahkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi menguatkan kepercayaan saudara, menguatkan hati saudara adalah tanggung jawab saudara. Tanggung jawab kita secara pribadi. Kita tidak bisa minta orang lain bertanggung jawab atas kekhawatiran kita, atas ketakutan kita, atas kecemasan kita. Karena kecemasan kita yang pilih, khawatir kita yang pilih, takut kita yang pilih. Masa orang lain yang harus bertanggung jawab? Stop saudara, jangan minta situasi eksternal yang bertanggung jawab terhadap situasi kita secara internal. Situasi kita secara internal, kita lah yang bertanggung jawab karena kita yang memilihnya.
Alkitab sudah kasih tahu pilihan kita, kuatkan dan teguhkan hati. Baik yang lemah berkata, aku kuat. Oke, yang miskin berkata, aku kaya. Perkatakan itu, saudara, siang dan malam. Janganlah kecut dan tawar hati. Oh, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Orang kecewa bilang begini, menyertai apa Jo? Orang Manado bilang, menyertai apa? Kemanapun aku pergi, Tuhan sertai. Enggak juga. Nah itu calon pendemo sudah dikasih Tuhan. Stop ya. Saudara, kita hidup hari ini karena disertai Tuhan. Jangan nilai Tuhan hanya karena apa yang kita mau tidak diberikan. Ya, saya percaya walaupun keadaan sulit secara ekonomi, tapi kita masih ada sampai hari ini. Itu karena kita disertai Tuhan. Amin. Ya, sudah dikasih Tuhan. Ayat berikutnya Yeremia 15 ayat 16 ya. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, wah, maka aku menikmatinya. Ini ayat yang Pak Roni suka dan saya selalu ingat ya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi apabila kita bertemu dengan firman Tuhan, mari kita suka terhadap firman Tuhan. Kita menikmatinya, nikmati membaca firman Tuhan. Dilatih, sudah dilatih ya. Selamat kepada saudaraku yang terus membaca Alkitab dalam serial Komsal bacaan tahunan. Yes, keren tuh ya. Baca terus Alkitab, baca ya. Beberapa teman sudah dikasih Tuhan memberikan contoh kepada anak istrinya. Mereka melihat imamnya baca Alkitab. Keren banget itu ya. Haleluya. Mari saudara, gerakan kita di awal tahun 2020 ini tentang baca Alkitab dan melakukan firman adalah gerakan yang tepat waktu. Karena bulan Maret peristiwa pandemi terjadi. Kita Januari, Februari 2020, kita belajar banyak bagaimana kita punya bacaan Alkitab setiap hari, melakukan firman Tuhan setiap hari, karena itulah yang menolong kita untuk menguatkan hati kita. Jangan lemah saudara baca Alkitab, baca terus walaupun tidak mengerti, baca terus. Saya juga baca terus saudara dikasih Tuhan. Alasan kedua kita bukan pendemo pandemi adalah, saya suka, kita mengenal Tuhan kita. Daniel 11:32 kita pernah baca. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, nah itu orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian adalah orang-orang yang mengerti firman tapi berlaku fasik alias tidak melakukan firman Tuhan. Nah, itu ya, akan dibujuk sampai murtad dengan kata-kata licin. Saudara? Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat, katakan tetap kuat. Bukan kuat ya, tetap kuat. Bukan kuat, tetap kuat ya. Dan akan bertindak, saudara dikasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, alasan kedua adalah karena kita kenal Tuhan. Maka mengenal Tuhan hari ini penting sekali. Satu ayat lagi di Hosea, ayat-ayat yang baru kita baca dalam rangkaian baca Alkitab minggu kemarin. Hosea 6 ayat 3. Ya, kita baru baca ini minggu kemarin. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Katakan sama-sama, berusaha sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan tidak hanya sekedar berusaha, tapi sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan tidak hanya sungguh-sungguh, tapi berusaha. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Memang tidak sekali jadi, perlu usaha sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh itu bicara soal apa? Pengulangan, soal repetition, soal kebiasaan. Sudah dikasih Tuhan. Dan dia bilang begini, ia pasti muncul seperti fajar. Pasti muncul. Sebagai hamba Tuhan saya bilang, saudara, Tuhan pasti muncul. Seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Itu ayat 3 kan? Ayat 6-nya, masih Hosea pasal 6. Satu nafas tuh. Sebab aku menyukai kasih setia, dengar. Dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai apa? Baca. Pengenalan akan Allah. Lebih daripada korban-korban, pemberian, persembahan-persembahan. Tuhan lebih suka pengenalan akan Dia. Apakah menurut saudara situasi akademi pandemi ini, situasi spesial ini, COVID-19 seasons ini, menantang kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi? Apakah keadaan hari ini menantang kita untuk bisa lebih mengenal Tuhan? Oh iya, ya. Kita punya banyak kesempatan untuk kenal Tuhan hari ini. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memprotek, membela kehidupan kita. Kenalah Tuhan. Kapan kita tahu
Tuhan yang pelihara ketika kita dalam situasi yang sulit, baru kita tahu Tuhan pelihara kita. Kapan kita tahu Tuhan yang menyembuhkan? Karena kita mengalami situasi lemah dalam kesehatan dalam tubuh kita. Mungkin di antara keluarga besarku saya tolak kalian mendapatkan virus COVID, tapi mungkin saudara diam-diam, saudara ternyata dinyatakan reaktif, atau mungkin ada yang swab tidak kasih tahu Pak Gembalanya Anda dinyatakan positif. Saudara, kenallah Tuhan di masa-masa hari ini. Ya, kuatkan hati saudara, ya. Saudara akan baik-baik saja. Hidup di tangan Tuhan. Sudah ya, pelihara sukacita supaya imun terus bertambah. Saudara akan dinyatakan rilis, sembuh total oleh karena Tuhan yang melakukannya dalam kehidupan kita. Tapi tentunya ada pembelajaran. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terpapar? Coba lihat ke dalam bagaimana kita memperlakukan kehidupan kita. Pakai masker kah? Bergaul, jaga jarak kah? Apakah kurang bijak dalam aktivitas berkerumun? Nah, kan perlu lihat ke dalam yang begitu-begitu. Jangan cuma percaya Tuhan menyembuhkan, tapi kan Tuhan lagi bicara. Makanya lain kali social distancing, jaga kesehatan, jaga stres, tidur cukup, dan seterusnya. Lihat itu. Jangan sudah mengalami masalah dalam kesehatan masih tidak belajar. Bodoh itu. Ya. Sudah mengalami situasi sulit masih tidak belajar. Hal kedua di mana kita bukan pendemo pandemi karena kita mengenal Tuhan. Yang pertama karena kita punya firman Tuhan. Yang terakhir apa? Cuma 3. Karena kita memiliki ketenangan jiwa yang kita sudah bahas beberapa minggu kemarin. Mazmur 116 ayat 6. Mazmur 1166 ya. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Amin. Kembalilah tenang hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut dan mataku daripada air mata dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Wow, ini ayat, wow, sudah dikasih Tuhan. Ini menjadi closing yang baik dari pelajaran kita pada saat ini ya. Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Sepertinya begini saudara, situasi hari ini kita berjalan di antara maut. Cuma kita pakai masker. Nah bayangin orang saudara ya, sudah berjalan di antara maut, tidak pakai masker pula misalnya, saudara dikasih Tuhan. Mendekat lagi misalnya, saudara dikasih Tuhan, bukan belajar mencurigai orang lain, sudah nggak relevan bilang begini, masa nggak percaya keluarga sendiri? Stop saudara ya, walaupun orang tua sendiri, walaupun saudara sendiri, kita nggak pernah tahu. Kita mengasihi mereka tapi kita saling menjaga, ya, saling menjaga. Engkau meluputkan aku daripada maut. Kita lagi berjalan dalam situasi di mana kita tidak tahu virus ada di mana-mana. Tapi Tuhan meluputkan aku. Kita tidak tersandung. Aku berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Saudara akan baik-baik saja, saudara. Bahkan ayat 10, baca lagi sama-sama ayat 10. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Yes, itu bukan pendemo pandemi punya bicara saudara ya. Kita bukan pendemo pandemi. Aku percaya sekalipun aku ini sangat tertindas. Bukan tertindas, sangat. Ya, kita bilang sekalipun aku ini sangat tertindas. Saudara mengalami sangat tertindas, mungkin cuma tertindas aja, itu pun berat. Dia bilang sangat tertindas, tapi dia bilang apa? Aku percaya sekalipun. Saudara dikasih Tuhan, keluarga besar kita Rock Balikpapan sampai saat ini masih ibadah daring. Karena kita percaya perlindungan Tuhan, bukan karena tidak beriman. Justru karena kita percaya perlindungan Tuhan, kita mau saling menjaga, kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita masih ibadah online, bersabar, kabar baik Tuhan ada di mana-mana, saudara dikasih Tuhan. Sambil kita terus introspeksi, berkontemplasi, melihat ke dalam lebih banyak, saudara dikasih Tuhan. Kenapa kita masih ibadah daring? Saya sebut ada 3 alasan. Pertama, per September ini Balikpapan masih zona merah atau dalam kurung zona dengan resiko tinggi. Yang kedua alasannya adalah karena jemaat kami pandang sebagai keluarga, bukan sekedar anggota.
Kadang-kadang kalau cuma sekedar anggota ya kita nggak peduli. Kadang-kadang kalau cuma sekedar anggota, kita mau benefit. Nah ya, karena dia kan anggota, jadi kita mau benefit dari mereka. Enggak saudara, Anda tidak hanya dipandang anggota, secara administrasi yes, tapi kami memandang semua member Rock Balikpapan adalah keluarga rohani. Itu yang kita belajar sepanjang tahun selama ini. Yang ketiga, karena Anda dipandang sebagai keluarga, maka kami tidak mau kehilangan saudara. Kami tidak mau ada keluarga rohani yang sakit, apalagi berhadapan dengan maut. Kami mau jaga saudara, makanya kita online aja dulu ya. Termasuk pada saat yang sama, kita jaga kota Balikpapan, supaya Balikpapan tidak perlu ngurusi kita karena kita punya masalah dengan COVID-19. Biarlah pemerintah kita ngurusi yang lain, karena terlalu banyak pekerjaan mereka. Justru kita bantu mereka. Bersabar aja, ada waktunya. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Kita tidak pernah tahu. Kalau ukurannya paling gampang. Kalau Balikpapan sudah zona, nggak usah hijau deh, sudah zona oranye aja menuju ke hijau, semakin menurun. Mungkin tidak ada salahnya kalau kita lihat pemerintah mulai membuka lagi, kita mungkin saja akan ibadah secara on-site atau offline, tapi tetap dengan protokol, dan mungkin kita akan ibadah di tempat yang tidak tertutup misalnya, lebih terbuka. Seperti ini saya lagi syuting di ruangan Rocky yang lebih terbuka dibandingin Kingdom Hall, yang Anda tahu gereja kita seperti itu. Saudara, bersabar saja, jangan jadi pendemo pandemi, karena kita bukan pendemo pandemi. Ya, aku percaya sekalipun aku ini sangat tertindas, sebaiknya kita baik-baik saja karena kita dipelihara Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur meteraikan firman-Mu ini Tuhan, untuk kami terus memandang kepada Engkau, tetap percaya padamu, punya firman setiap hari, tetap melakukan kehendak-Mu walaupun mungkin itu sulit bagi kami, secara ekonomi sulit, namun kami tetap mau melakukan firman-Mu. Kami mau tetap ibadah dengan respek, kami mau mengatasi kejenuhan kami, untuk membangun gairah kami dalam persekutuan dengan Engkau, karena pada saat itu kami tahu kami sedang berhadapan dengan Engkau. Tuhan, nikmati ibadah ini. Aku percaya ibadah-ibadah ini menjadi ibadah sebuah sacrifice, sebuah korban penyembahan, karena dilakukan dalam keadaan yang sulit. Biar ini menjadi dupa yang harum di tahta-Mu ya Tuhan. Kami bukan pendemo pandemi, karena kami punya firman setiap hari, karena kami mengenal Engkau dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya ya Tuhan, anugerah-Mu melimpah secara hebat dalam kehidupan kami. Kami percaya anugerah-Mu luar biasa. Kami memiliki ketenangan jiwa. Jiwa kami sehat dan baik-baik saja. Karena Tuhan, kami percaya pada Engkau. Kami membangun kehidupan kami, berkata kepada jiwa kami, mengapa Engkau tertekan, hai jiwaku. Tuhan, kepada jemaat yang melalui pergumulan hari ini mengalami ketertindasan atau sangat tertindas, biarlah firman datang kepada mereka, dan mereka dikuatkan untuk bangkit, tetap percaya pada apa yang Tuhan sudah pernah buat, dan apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami sangat tertindas, anugerah-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan perjamuan kudus, suci kuduskan roti dan anggur, hamba-hamba-Mu yang melayani di rumah masing-masing. Perjamuan ini spesial Tuhan, karena kami melakukan dengan mata yang tertuju kepadamu. Kami melakukan di masa pandemi, mengandung kuasa dan janji, mengandung kesembuhan yang luar biasa, mujizat ada di situ. Sebab itu kami melakukan perjamuan kudus ini dengan penuh hormat kepada Tuhan. Kami berdiri di hadapan-Mu karena kami menghormati tubuh dan darah-Mu. Mari yang siap perjamuan kudus katakan, amin. Ya, Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri semuanya, dan kita lakukan setiap minggu menjadi momen yang spesial karena perjamuan kudus ini menjadi luar biasa. Bahkan kalau saudara punya iman, saudara melakukan setiap hari di rumah saudara, bersama anak istri saudara, lakukan dengan iman ya. Bukan apa namanya ini? Pesugihan atau jimat, enggak, ini bukan jimat. Karena kita melakukan dengan iman kepada Tuhan Yesus, saya lakukan ya. Sekali saya pernah lakukan di tengah minggu sama anak istri saya dalam mesbah keluarga, kita perjamuan kudus lagi ya. Lakukan dengan iman saudara. Kita melakukan ini dengan mengingat 3 hal. Mari ucapkan sama-sama, aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk
roh manusia kita. Dan supaya apa Bapak Ibu katakan? Kita tidak jadi lemah dan putus asa. Mari angkat roti dengan penuh cinta. Bukankah roti perjanjian yang kita angkat tinggi ucapkan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan firman yang hidup, dengan tubuh dari Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Pandang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah dengan syukur dalam nama Yesus. Wow. Taruh iman saudara kepada Yesus. Dan aku berdoa Tuhan, yang lemah tubuh, yang sakit disembuhkan. Darah-Mu membersihkan. Darah-Mu memulihkan. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami dibebaskan. Kami menaruh iman kepadamu. Kami angkat tinggi-tinggi cawan ini. Tangan kami taruh di dada kami Tuhan, tangan kiri kami. Sebagai tanda kami berserah kepadamu. Kami memandang Engkau Tuhan, yang tidak pernah gagal memelihara kami. Aku berdoa Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kekuatan terjadi. Iman luar biasa bekerja hari-hari ini. Bukankah cawan perjanjian kita angkat tinggi ucapkan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah Yesus Kristus. Minumlah dengan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, aku berdoa kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kekuatan terjadi. Kami tetap percaya kepada Tuhan, termasuk dalam melakukan firman-Mu. Kami tetap percaya, walaupun mungkin tidak mudah, tapi kekuatan-Mu ada di dalam kami. Dan biarlah kehidupan kami menceritakan Kristus, bersinar karena Kristus yang terlihat lewat karakter, lewat respon, lewat kesabaran, kelemah lembutan, lewat kerendahan hati. Semuanya terpancar luar biasa. Di tengah-tengah dunia yang sulit untuk bersabar mungkin, untuk rendah hati, untuk jujur, untuk hidup benar. Aku berdoa Tuhan, kami adalah umat yang akan menceritakan Yesus lewat kehidupan kami. Karena kami belajar kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan persembahan dengan syukur, dengan sukacita. Kami memberikan karena kami mengasihi Tuhan. Kami memberikan Tuhan karena kami percaya kami tidak hanya untuk diberkati, tapi karena kami percaya bahwa kami sudah diberkati Tuhan. Makanya kami memberi dengan penuh syukur kepadamu Tuhan. Aku percaya jemaat dipelihara Tuhan secara ajaib, gerejamu dipelihara Tuhan secara ajaib, karena kami percaya kami hidup karena Tuhan yang sudah dan sanggup memberkati dan memelihara kehidupan kami. Bapak terima kasih. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk setiap saudaraku yang mungkin hari ini terpapar atau mungkin reaktif antibodinya terhadap virus. Aku berdoa Tuhan, darah-Mu menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Aku berdoa intimidasi yang mencemaskan mereka, menakut-nakuti mereka, aku ikat dalam nama Yesus. Mereka bangkit dengan percaya dan mereka sembuh oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena darah Yesus. Apalagi kami sudah melakukan perjamuan kudus ini Tuhan. Aku berdoa kesembuhan-Mu terjadi oleh kuasa darah-Mu yang ajaib. Kami angkat tangan buat Indonesia. Kami angkat tangan buat Balikpapan. Kami berkata Shalom Indonesia, Shalom Balikpapan. Kami ada di minggu-minggu di mana masa resesi ditentukan atau tidak. Kami berdoa pemerintah yang sedemikian berjuang. Kami berdoa hikmat-Mu, kuasa-Mu bekerja secara ajaib sehingga bangsa ini bisa terluput dari resesi Tuhan. Tuhan akan berdoa Tuhan Yesus untuk Balikpapan. Terima kasih dalam 2 minggu terakhir ada penurunan grafik akan orang-orang yang terkonfirmasi positif. Kami berdoa akan terus semakin turun. Karena COVID ini semakin lemah. Dan kami berdoa dengan kuasa dari Yesus dilemahkan sehingga tidak punya kemampuan lagi untuk menginfeksi apalagi membunuh. Semakin sedikit bahkan tidak ada lagi orang yang meninggal karena kuasa-Mu bekerja, hikmat-Mu turun atas setiap dokter, para medis sehingga mereka benar-benar mendapatkan tuntunan Tuhan untuk bisa menyembuhkan saudaraku ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami memberkati Balikpapan aman, damai dan sejahtera
Setiap akses masuk ke kota ini, perlindungan-Mu sempurna atas Balikpapan. Terima kasih Tuhan, kami doakan kesehatan wali kota kami, kesehatan presiden kami, pemerintah kami, perlindungan-Mu ajaib. Tidak akan ada lagi pejabat-pejabat eksekutif khususnya yang terpapar corona, karena mereka menjaga kesehatan mereka dengan bijak, dan perlindungan-Mu menyempurnakan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami doakan para nakes yang ada di rumah sakit atau tempat-tempat di mana terjadi isolasi Tuhan, secara mandiri ataupun secara bersama-sama. Perlindungan-Mu sempurna atas semua mereka Tuhan, semua nakes Tuhan. Apalagi dokter yang langsung berurusan Tuhan, di ICU di mana-mana Tuhan. Berdoa Tuhan, perlindungan-Mu sempurna juga atas mereka. Jagai mereka dengan anugerah-Mu Tuhan. Kami mendukung mereka, hikmat-Mu turun atas mereka juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hamba-hamba-Mu Tuhan, kami berdoa, perlindungan-Mu sempurna juga atas mereka. Mereka yang terpapar disembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Engkau mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik. So dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Percayalah kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Keluar masuk kita diberkati Tuhan. Dan karena kita melakukan firman Tuhan, mari kita kepalkan dua tangan dengan penuh iman, dengan bersungguh-sungguh. Bukan karena kebiasaan, berkata, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, pastilah berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, percaya berhasil, sehat dan beruntung. Tuhan berkati engkau, Tuhan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Dihadapkan wajah kepadamu, terimalah shalom dan damai sejahtera. Berlimpahlah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari saudaraku yang diberkati, katakan sama-sama amin. Haleluya, tetap sehat, tetap semangat, sudah dikasih Tuhan. Percaya Tuhan memberkati kita. Happy Sunday, shalom. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.